Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang turunan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah turunan dengan menggunakan konsep limit. Fx turunannya itu ditulis dengan f aksen x. Dengan menggunakan konsep limit, rumus mencari turunan yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f x plus h min fx per h. Contoh, tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan rumus limit, maka f aksen x rumusnya adalah lalu untuk fx plus h berarti x kuadrat itu x-nya diganti x plus h. Nah, x plus h kuadrat min fx-nya berarti x kuadrat per h. Kemudian x plus h pangkat 2-nya hasilnya adalah x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat min x kuadrat per h. Lalu x kuadrat dengan x kuadratnya berarti habis, sehingga hasilnya menjadi 2xh plus h kuadrat per h. Selanjutnya, untuk yang di atas hanya kita keluarkan sehingga menjadi seperti itu. Selanjutnya h dengan h-nya itu kan sama, yang atas dengan yang bawah kita coret sehingga sisanya menjadi 2x plus h. Selanjutnya kita substitusi hanya 0, yaitu 2x plus 0, sehingga hasil akhirnya menjadi 2x. Maka turunan dari fx sama dengan x kuadrat itu adalah f aksen x sama dengan 2x. Untuk contoh yang selanjutnya, tentukan turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x. Masih menggunakan konsep limit, rumusnya adalah selanjutnya untuk fx plus h, maka 2x kuadrat plus 5x, setiap x-nya kita ganti x plus h. Nah, 2x plus h kuadrat plus 5x plus h dikurang 2x kuadrat plus 5x itu adalah fx-nya per h. Selanjutnya, semua itu kita uraikan sehingga hasilnya adalah seperti ini. 2x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. X kuadrat plus 2xh plus h kuadrat adalah hasil dari x plus h kuadrat. Dan 5x plus 5h itu adalah hasil dari 5 dikali x plus h min 2x kuadrat plus 5x. Selanjutnya kita kalikan lagi dengan 2, yaitu menjadi 2x kuadrat plus 2 kali 2xh menjadi 4xh, 2 kali h kuadrat menjadi 2h kuadrat, kemudian 5x plus 5h turun, dan 2x kuadrat plus 5x-nya kita kalikan min sehingga menjadi min 2x kuadrat min 5x. Selanjutnya perhatikan warna yang sama, itu kita kurangkan sehingga habis 2x kuadrat dengan 2x kuadrat dan 5x dengan 5x, sehingga sisanya menjadi
4xh plus 2h kuadrat plus 5h. Dan selanjutnya, karena untuk yang di atas itu masing-masing memiliki h, maka kita keluarkan h-nya, sehingga menjadi h dalam kurung 4x plus 2h plus 5 per h. Kemudian h-nya kita coret sehingga sisanya menjadi 4x plus 2h plus 5. Langkah terakhir kita substitusi hanya 0 sehingga menjadi 4x plus 2 kali 0 plus 5, dan hasil akhirnya menjadi 4x plus 5. Selanjutnya, untuk rumus turunan tidak menggunakan konsep limit. Untuk fx a x pangkat n, maka f aksen x-nya itu adalah a-nya kita kalikan pangkatnya, yaitu a kali n. Kemudian x-nya pangkatnya kita kurangkan 1, yaitu x pangkat n min 1. Untuk contohnya, yang pertama, tadi fx sama dengan x kuadrat itu turunannya adalah 2x kan. Ini sebenarnya dari rumus ini yaitu dengan cara seperti ini. F aksen x sama dengan di depan x kuadrat itu tidak ada angkanya, maka angkanya berarti 1 dikali pangkatnya. Pangkatnya adalah 2. Selanjutnya x-nya itu kan kuadrat, kita kurangkan 1 dan menjadi 1 kali 2 2 x pangkat 1. X pangkat 1 maka ditulis 2x. Untuk yang nomor 2, fx sama dengan 2x pangkat 3, berarti f aksen x-nya 2 dikalikan dengan pangkatnya, kemudian x-nya pangkatnya dikurangkan 1, sehingga hasilnya menjadi 6x kuadrat. Untuk yang nomor 3, fx sama dengan 5x pangkat 4, maka f aksen x adalah 5 dikali pangkatnya 4, kemudian x pangkat 4 min 1, sehingga hasilnya 20x pangkat 3. Untuk yang nomor 4, fx sama dengan min 2/3 x pangkat 6. Langkahnya sama, f aksen x sama dengan min 2/3 dikali pangkatnya, yaitu 6. Kemudian x pangkat 6-nya kita kurangkan 1. Dan hasilnya min 2/3 kali 6, maka caranya adalah 6 dibagi 3 kalikan 2, yaitu min 4x pangkat 5. Untuk yang nomor 5, fx sama dengan 3x, berarti turunannya adalah 3 kalikan pangkatnya, karena nggak ada pangkatnya berarti pangkatnya 1, kemudian x pangkat 1 min 1, maka menjadi 3x pangkat 0. X pangkat 0 nilainya adalah 1, sama saja 3 dikali 1, berarti sama dengan 3. Dan ini perlu diingat bahwa fx sama dengan 3x, maka turunannya 3. Setiap variabel x, maka turunannya adalah koefisiennya. Misalnya 3x turunannya 3, berarti kalau 8x turunannya juga 8, dan seterusnya. Untuk yang nomor 6, nah ini adalah fx sama dengan 8. Ini adalah konstanta, angka yang berdiri sendiri tanpa variabel x. Maka turunannya adalah 8 dikali berapa?
Karena di sini nggak ada X-nya, berarti X-nya adalah berpangkat 0. Berarti 8 dikali 0, X pangkat 0 min 1. Sehingga hasilnya adalah, karena di sini dikali 0, berarti hasilnya adalah 0. Maka di sini dapat disimbolkan bahwa untuk konstanta maka turunannya adalah 0. Contoh selanjutnya, untuk fx sama dengan 3 per x pangkat 4. Ini harus kita rubah terlebih dahulu menjadi fx sama dengan 3x pangkat min 4. Pindah ke atas menjadi berpangkat negatif. Maka turunannya sama, yaitu 3 dikali min 4 X pangkat min 4 min 1. Hasilnya adalah min 12 X pangkat min 5. Kemudian kita kembalikan lagi X pangkat min 5 nya supaya positif, maka dia akan pindah ke bawah menjadi min 12 per X pangkat 5. Selanjutnya fx sama dengan akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Ini kita rubah dulu menjadi pangkat pecahan. Jadi 3-nya itu menjadi di atas, 5-nya jadi di bawah. Jadi menjadi X pangkat 3 per 5. Turunannya berarti di depan X itu adalah angka 1 dikali 3 per 5. X pangkat 3 per 5 min 1. Selanjutnya 1 dikali 3 per 5 itu berarti 3 per 5. X pangkat 3 per 5 min 1-nya itu diganti 5 per 5. Sehingga hasil akhirnya 3 per 5 X pangkat min 2 per 5. Dari 3 dikurang 5 kan min 2. Lalu kita positifkan pangkatnya sehingga menjadi 3 per 5 X pangkat 2 per 5. Kita rubah lagi 2 per 5 menjadi akar, sehingga menjadi 3 per 5 akar pangkat 5 dari X pangkat 2. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa bentuk turunan. Yang pertama yaitu turunan penjumlahan. Ini rumusnya. Kemudian untuk pengurangan masih sama. Ini rumusnya. Jadi masing-masing diturunkan. Dan itu yang bentuk perkalian. Ternyata rumusnya berbeda. Dan yang bentuk pembagian rumusnya seperti ini. Untuk contohnya, tentukan turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 3 plus 6x kuadrat. Maka ini adalah bentuk yang pertama, yaitu penjumlahan. 5x pangkat 3 sebagai U dan 6x kuadrat sebagai V. Untuk mencari turunannya, yaitu tinggal kita turunkan U-nya masing-masing dan V-nya. Untuk 5x pangkat 3, turunannya berarti 5 kali 3 itu 15, berarti 15x pangkat 2, karena pangkatnya turun 1. Ini langsung aja ya. Kemudian yang 6x kuadrat berarti turunannya 6 kali 2, 12, pangkatnya turun 1, jadi 12x. Untuk contoh yang kedua, tentukan turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 min 5x. Ini adalah bentuk yang kedua, yaitu bentuk pengurangan. Maka untuk mencari turunannya masih sama dengan penjumlahan, kita turunkan masing-masing. Untuk yang x pangkat 3 berarti turunannya adalah 1 dikalikan 3, berarti 3x, pangkatnya kita turunkan 1, jadi 3x kuadrat. Untuk yang 5x itu berarti turunannya adalah tadi, jika variabel x saja berarti turunannya adalah angkanya aja, berarti min 5.
Nah, untuk contoh yang selanjutnya, nah ini gabungan antara penjumlahan dengan pengurangan, maka turunannya langsung saja masing-masing kita turunkan. Untuk X kuadrat berarti turunannya adalah 1 kalikan 2 berarti 2, pangkatnya turun 1 berarti 2X. Untuk yang 2X berarti turunannya adalah 2. Nah, dan untuk yang min 5 karena dia adalah angka yang berdiri sendiri, berarti dia konstanta, maka turunannya adalah 0. Maka hasil akhirnya adalah 2X plus 2. Untuk contoh yang ketiga, maka f aksen X-nya kita turunkan masing-masing juga. Berarti untuk yang 3/4 X pangkat 4 berarti 3/4 nya kita kalikan 4, hasilnya adalah 3. X nya pangkatnya turun 1, 3X pangkat 3. Lanjutnya yang 2/3 X pangkat 3 berarti 2/3 kali 3, hasilnya adalah 2X pangkat 2, pangkatnya turun 1. Dan yang terakhir yang setengah X kuadrat berarti setengahnya kalikan 2, itu berarti 1X atau ditulis X. Nah, ini tadi yang 3/4 kali 4 itu kan berarti caranya 4 dibagi 4 kali 3, hasilnya 3. Untuk yang 2/3 kali 3 berarti 3 bagi 3 kali 2 berarti 2. Untuk yang setengah kali 2 sama saja 2 bagi 2 kali 1, hasilnya 1. Contoh yang selanjutnya ini adalah yang bentuk perkalian. Jadi 7X kuadratnya itu sebagai U dan 3X min 5 nya itu sebagai V. Untuk mempermudahnya kita tulis U nya dulu. U nya itu kan berarti 7X kuadrat. Nah, kita turunkan. U diturunkan menjadi U aksen 7X kuadrat, turunannya adalah 7 kali 2 14. X kuadratnya pangkatnya turun 1 berarti 14X. Lanjutnya yang V nya juga kita tulis 3X min 5, maka V aksennya turunan dari 3X adalah 3 dan 5 turunannya adalah 0, berarti V aksennya adalah 3. Lalu rumus dari F aksennya bentuk perkalian, yaitu rumusnya adalah U aksen V plus U kali V aksen. Tinggal kita masukkan saja U aksennya menjadi 14X, V nya 3X min 5 ditambah U nya 7X kuadrat dan V aksennya adalah 3. Lalu kita kalikan 14X kali 3X itu adalah 42X kuadrat. 14X kali min 5 itu adalah 70X min 70X. Dan 7X kuadrat dikali 3 itu adalah plus 21X kuadrat. Selanjutnya yang 42X kuadrat kita tambahkan dengan 21X kuadrat menjadi 63X kuadrat min 70X. Contoh yang terakhir yaitu yang berbentuk pembagian. 4X min 5 nya sebagai U dan 2X plus 1 nya sebagai V. Kita tulis dulu U nya 4X min 5, maka U aksennya adalah turunan dari 4X adalah 4, turunan dari min 5 adalah 0. Dan V nya kita tulis juga 2X plus 1, turunan dari 2X itu adalah 2 dan turunan dari 1 adalah 0. Lalu kita masukkan ke rumus F aksen X untuk bentuk pembagian adalah U aksen V min U kali V aksen per V kuadrat. Kita masukkan untuk U aksen V nya dan U kali V aksennya dan V kuadratnya kita masukkan. Kemudian untuk yang bawah nggak usah kita kalikan, biarkan saja.
dan untuk yang atas kita kalikan sehingga hasilnya 4 kali 2x 8x, 4 kali 1 berarti 4, 4x kali 2 berarti 8x, min ya karena ada minnya di depan 4x. Kemudian yang 5 kali 2 itu adalah min 10 kan, dikalikan min lagi yang di depan itu berarti plus 10. Kemudian 8x dengan 8x nya itu habis kita kurangkan sehingga hasil akhirnya menjadi 4 sama 10 nya kita jumlahkan, jadi 14 per 2x plus 1 kuadrat. Cukup penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.